Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah anak-anak sekalian, kita dipertemukan kembali. Bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian senantiasa terjaga dan sehat. Nah, pertemuan kali ini untuk menambah wawasan kalian di penghujung kelas di semester kedua di kelas 12 ini. Apa yang kita bahas itu adalah sejarah perkembangan Islam di Kepulauan Sulu, Mindanao, Filipina, gitu. Nah, bagaimana perkembangan Islam di Kepulauan Sulu, Mindanao, dan Filipina itu? Nah, sejarah perkembangan Islam kita ketahui luas Mindanao ialah 94.630 km persegi. Jadi lebih kecil 10.000 km persegi dari Luzon. Nah, pulau ini bergunung-gunung anak-anak sekalian. Berarti daerah dingin. Salah satunya adalah Gunung Apo yang tertinggi di Filipina. Jadi Pulau Mindanao berbatasan dengan Laut Sulu. Di sebelah barat, Laut Filipina di timur, dan Laut Sulawesi di sebelah selatan. Jadi jumlah penduduk Mindanao itu berkisar sekitar 19 juta orang, di mana kurang lebih 5 juta orangnya itu adalah Muslim. Nah, anak-anakku sekalian, Mindanao adalah putra terbesar kedua di Filipina. Pulau terbesar kedua, maksud Ustaz, dan salah satu dari 3 kelompok pulau utama bersama Luzon, Visayas. Mindanao terletak di bagian selatan Filipina. Adalah kawasan hunian bersejarah bagi mayoritas kaum Muslim atau suku Moro, yang sebagian besar adalah dari etnis Marano dan Moro. Nah, Moro adalah sebutan penjajah Spanyol bagi kaum Muslim setempat. Jadi Filipina ketika dijajah Spanyol, kelompok Muslimnya, kaum Musliminnya disebut bangsa Moro, begitu. Nah, pada masa itu mayoritas penduduk Mindanao dan pulau di sekitarnya adalah Muslim, begitu. Jadi peperangan untuk meraih kemerdekaan telah ditempuh oleh kaum Muslim selama 5 abad melawan para penguasa. Anak-anak sekalian, pasukan Spanyol, Amerika, Jepang, dan Filipina belum berhasil meredam tekad mereka yang ingin memisahkan diri dari Filipina, yang mayoritas penduduknya beragama Katolik. Pada saat sekarang, umat Muslim hanya menjadi mayoritas di kawasan otonom ARMM, jadi The Autonomous Region in Muslim Mindanao atau ARMM. Nah, ARMM ini di bawah kepemimpinan Misuari, mencakup Maguindanao, Lanao, Del Sur, Sulu, dan Tawi-Tawi. Nah, anak-anakku, ARMM dibentuk oleh pemerintah pada tahun 1989 sebagai daerah otonomi di Filipina Selatan, sebagai hasil dari kesepakatan damai antara MNLF dan pemerintah pusat Filipina. Nah, anak-anakku, ketika itu penduduk boleh menyatakan pilihannya untuk bergabung dalam wilayah otonomi Muslim. Dan hasilnya cepat, 4 wilayah tersebut memilih untuk bergabung. Meskipun begitu, kesepakatan itu tidak cukup memuaskan sebagian pejuang Muslim, sehingga muncullah Moro Islamic Liberation Front atau MILF, begitu, dan dipimpin oleh kelompok Abu Sayyaf. Nah, kelompok ini bersumpah untuk menentang dan memboikot ARMM dan tetap memperjuangkan kemerdekaan. Meskipun pada saat sekarang MILF juga menerima otonomi dengan syarat wilayah otonomi ARMM diperluas dengan ditambahkan beberapa provinsi lagi sebagai tambahan. Nah, anak sekalian, bangsa Eropa pertama kali tiba di Filipina pada tahun 1521, dipimpin oleh Magellan, yang kemudian dibunuh oleh kepala suku setempat dalam perangan. Nah, kemudian tentara Spanyol yang dipimpin Miguel Lopez Legazpi itu yang tiba di pantai kepulauan Filipina pada tahun 1565 menghentikan perkembangan dakwah Islam pada tahun 1570 di Manila, yang menyebabkan terjadinya pertempuran selama berabad-abad masa pendudukan Spanyol. Sehingga dapat dikatakan bahwa penjajahan Spanyol bermula pada tahun 1565 di salah satu
Pulau Filipina, dan mereka segera mengetahui bahwa sebagian penduduk setempat beragama Islam. Nah, di samping suku Maguindanao, anak-anak sekalian, suku lain yang bertempat tinggal di Pulau Mindanao adalah suku Maranao yang merupakan kelompok Muslim terbesar kedua di Filipina. Dari sekian banyak kelompok Muslim Filipina, anak-anak sekalian, Maranao adalah yang terakhir memeluk Islam. Sufisme memiliki corak Islam di Maranao, terutama dalam hal kosakata dan musik ritual. Nah, anak-anakku sekalian, nama bangsa Moro sekarang merujuk pada 4 suku yang mendiami Filipina Selatan, yaitu Tausug, Maranao, Maguindanao, dan Banguingui. Begitu. Islamisasi awal di Sulu itu dapat diklasifikasikan dalam beberapa tahap. Jadi tahap pertama terjadi pada seperempat terakhirlah abad ke-13 atau lebih awal ketika para pedagang asing mendiami kawasan ini. Nah, beberapa pedagang, anak-anakku sekalian, menikahi keluarga yang setempat yang berpengaruh. Jadi pada tahap ini elemen-elemen Islam awal diintegrasikan ke dalam masyarakat setempat dan secara bertahap. Jadi terjadi pembentukan keluarga Muslim. Jadi keluarga Muslim dinikahi, seorang ulama menikahi penduduk setempat, dan dari situ keluarga itu berkembang pemahamannya dan jumlah Muslim semakin bertambah. Nah, tahap kedua, anak-anak sekalian, yang diperkirakan terjadi pada paruh kedua abad ke-14 adalah kelanjutan dari pendirian kumpulan keluarga. Jadi kumpulan keluarga Muslim yang secara bertahap melakukan dakwah terhadap masyarakat setempat, begitu. Peristiwa ini bersamaan dengan proses dakwah Islam di Jawa. Pada tahap ini, para pendakwah dikenal dengan sebutan makhdumin, begitu. Nah, tahap ketiga sekarang, anak-anak sekalian, adalah kedatangan Muslim Melayu dari Sumatera pada permulaan abad ke-15. Hal ini ditandai dengan kedatangan Raja Baguinda dengan beberapa penasehatnya yang ahli agama, yang membuat umat Islam agar saat itu memiliki penguasa 150 Muslim yang menjamin berjalannya proses dakwah, gitu. Nah, tahap selanjutnya, tahap keempat, anak-anakku sekalian, pendirian kesultanan oleh Syariful Hasyim menjelang tengah abad ke-15. Jadi tengah abad ke-15 ini pendirian kesultanan oleh Syariful Hasyim. Pada saat itu, anak-anak sekalian, Islam telah menyebar di dari daerah pantai ke daerah pegunungan di pedalaman Pulau Sulu. Jadi penerimaan kepala-kepala suku setempat di daerah pantai menandakan bahwa kesadaran terhadap Islam telah menyebar luas. Nah, menjelang permulaan abad ke-16, anak-anak sekalian, hubungan politik dan perdagangan yang semakin meningkat dengan bagian kepulauan Nusantara yang lain yang telah berhasil diislamisasi, menjadikan Sulu sebagai bagian dari Darul Islam yang berpusat di Malaysia. Nah, sekitar akhir abad 16 dan beberapa dekade awal abad ke-17, persekutuan politik dengan kerajaan-kerajaan Islam yang bertetangga untuk menghadapi bahaya penjajahan dan kristenisasi Barat, dan para pendakwah yang terus berdatangan menjamin keberlangsungan Islam di Sulu hingga sekarang, anak-anak sekalian. Maka hubungan antara Muslim Filipina dan dunia Islam secara umum dilakukan melalui umat Islam. Jadi Asia Tenggara yang lain, jadi umat Islam Asia Tenggara yang lain itu bergabung dalam satu komunitas, begitu. Ada komunikasi. Jadi hal ini disebabkan kedekatan kultural dan terutama religiusitas bangsa Moro dan bangsa Melayu yang lain. Jadi hal ini dibuktikan dengan fakta bahwa sebelum penggunaan bahasa Arab menjadi populer, buku-buku agama di Mindanao dan Sulu kebanyakan berbahasa Melayu. Jadi yang ditulis dalam aksara Jawi, dan hanya sedikit orang yang mampu membaca huruf Arab. Nah, anak sekalian, setelah Filipina merdeka pada 1946, jadi 1 tahun setelah Republik Indonesia merdeka, di mana Pulau Mindanao dan Sulu dijadikan bagian dari Republik Filipina. Hubungan antar Muslim Filipina dengan negara Timur Tengah semakin kuat. Hubungan ini ditandai dengan pengiriman para pelajar Mindanao ke Universitas Al-Azhar dan banyaknya beasiswa yang disediakan oleh negara-negara Arab. Dengan kondisi ini, hubungan Muslim Filipina yang pada
pada mulanya berorientasi Asia Tenggara menjadi semakin terbuka terhadap akses langsung Islam di Timur Tengah. Nah, itu mungkin pembahasan kita membahas Filipina, dan minggu depan kita akan bahas tentang sejarah perkembangan Islam di Malaysia. Terima kasih anak-anak sekalian. Ustadz berharap kalian tetap konsisten untuk menambah kajian-kajian, karena sebentar lagi kan pada saat ini kalian sedang menyusun karya tulis begitu. Dan ini pelajaran sejarah kebudayaan Islam ini jadikan satu referensi yang bisa menambah wawasan bagi kalian. Terima kasih anak-anak sekalian. Tetap soleh, tetap sehat, tetap ikhlas, dan tetap belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.